adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Video kali ini kita akan latihan soal persiapan UTBK 2026. Nah, latihan soal ini kita dapat soalnya dari soal UTBK tahun 2025. Untuk bagian TPS yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Soal-soal di sini kami dapatkan dari buku Wangsit Om Jero. Jadi buat teman-teman yang belum punya bukunya, bisa banget beli bukunya di link produk yang ada di deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-4. Nah, seperti biasa, jika ada teks yang panjang, kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, penggunaan kata bercetak tebal yang tidak tepat terdapat pada kalimat bernomor. Nah, untuk kata bercetak tebal di soal ini, kami ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, nah sekarang pilihan jawabannya ada A nomor 1, B nomor 2, C nomor 6, D nomor 7, E nomor 8. Teman-teman hanya fokus atau baca saja yang ada di pilihan jawaban. Nomor yang lain tidak perlu dibaca. Yang A itu nomor 1. Oke, sebelumnya untuk menentukan tepat atau tidak tepatnya kata di dalam sebuah kalimat, kita harus perhatikan apakah kata tersebut susunan katanya sudah benar atau yang disebut dengan segi sintaksis. Segi sintaksis itu susunan katanya sudah benar. Jadi ada subjek dan predikat dan urutan katanya tidak kacau. Kemudian dari segi semantik atau maknanya itu logis dan kata yang dipakai itu cocok dengan konteks tersebut. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu mengingat dua hal tadi. Apakah susunan katanya sudah benar dan apakah logis atau maknanya sudah jelas. Yang A nomor 1. Contoh kaum marginal yang terdampak krisis lingkungan adalah masyarakat Pulau Pari. Pada kalimat ini, di mana subjek dan predikatnya? Predikat terdapat pada kata adalah. Maka contoh marginal yang terdampak krisis lingkungan ini adalah subjek. Subjek, predikat. Berarti secara susunan atau sintaksisnya sudah benar ya. Nah, kata terdampak di sini, apakah maknanya sudah logis? Sudah ya, karena kata terdampak ini menunjukkan bahwa orang atau sekelompok orang yang mengalami dampak akibat. Ini ada sebab akibat. Jadi nomor 1 ini benar. Sekarang kita ke nomor 2. Pulaunya terancam tenggelam akibat produksi emisi karbon perusahaan menyumbang emisi karbon. Secara segi sintaksis, susunan katanya mana subjek, mana predikat. Predikat ada di kata tenggelam ya, tenggelam. Ini predikat. Berarti subjeknya itu pulaunya terancam. Ini subjek. Pulau itu subjek. Kemudian tenggelam itu predikat. Nah, kata menyumbang di sini menjadi predikat lagi. Jadi ada dua kata kerja di dalam satu kalimat. Akan tetapi di sini tuh tidak ada kata hubungnya. Antara dua kalimat tersebut tidak ada konjungsinya. Sehingga secara segi sintaksisnya ini kurang tepat. Nah, sekarang kalau segi makna, udah nyambung belum nih kalimatnya? Sebenarnya kalimatnya itu rancu teman-teman, atau membingungkan. Kenapa? Karena seperti terulang-ulang. Akibat produksi emisi karbon, perusahaan menyumbang emisi karbon.
Ya kan? Kayak berulang kan nih. Padahal sebenarnya maknanya adalah akibat produksi emisi karbon perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, jadi kata menyumbang di sini tuh kurang tepat secara susunan kata maupun secara makna, gitu. Harusnya gimana? Harusnya kita bisa mengganti dia menjadi kalau mau tetap menjadi kata kerja, kita ganti misalnya menjadi penyumbang. Tapi sebelum kata penyumbang kita tambahin kata sebagai. Jadi gini, pulaunya terancam tenggelam akibat produksi emisi karbon perusahaan sebagai penyumbang emisi karbon. Itu lebih nyambung secara penulisan. Dan kalau makna menyumbang, sebenarnya menyumbang itu kan sesuatu yang artinya tuh kayak sesuatu yang kita berikan. Nah, harusnya itu dia konotasinya tuh positif. Seperti kita menyumbang dana atau menyumbang donasi kayak gitu. Itu positif ya. Tapi kalau di sini kan menyumbang emisi karbon. Nah, emisi karbon di sini kan konteksnya negatif ya. Jadi harusnya bukan menyumbang. Tapi nggak apa-apa kalau kita ganti jadi penyumbang. Gitu. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Lebih dari itu, tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan menunjukkan bahwa isu lingkungan dan keadilan ekologis harus diprioritaskan. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor. Nah, untuk memasukkan kalimat di dalam suatu paragraf, itu harus diperhatikan nyambung atau tidaknya kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Jadi kalau paragraf yang baik itu, isi dalam kalimatnya itu saling nyambung gitu, yang dibahas. Nah, kita perhatikan, di sini yang dibahas adalah tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Berarti, sebelum kalimat ini harus ada kata atau kalimat tersebut harus membahas tentang generasi muda atau misalnya kepedulian yang tinggi gitu. Sekarang kita fokus saja ke pilihan jawabannya 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nomor 4, ada pembagian tidak setara terhadap dampak kerusakan lingkungan. Kalau kita masukin kalimat ini, nggak cocok ya, karena ini masih membahas tentang kerusakan lingkungan, bukan kepedulian. Sekarang nomor 5, melihat fakta bahwa keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia belum terpenuhi merupakan kenyataan miris. Sama, ini juga belum ada kata-kata yang berhubungan dengan tingginya kepedulian generasi muda. Nomor 6, fakta itu memprihatinkan karena keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup merupakan isu terpenting saat ini. Ini masih tentang keadilan ekologis. Oke, salah. Lanjut. Semua prihatin sebab keadilan ekologis tidak bermakna keadilan bagi manusia segenerasi, tetapi lintas generasi, terutama generasi muda. Nah, kata-kata terakhir di sini adalah generasi muda. Kalau kita masukkan kalimat ini, lebih dari itu, tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan menunjukkan bahwa isu lingkungan dan keadilan ekologis harus diperhatikan. Di samping itu, hak atas lingkungan hidup berpengaruh besar pada pemenuhan hak asasi yang lain. Ini baru nyambung, teman-teman. Jadi ingat untuk memasukkan kalimat itu harus menyambung ya dengan kalimat sebelumnya. Jadi yang tepat jawaban nomor 2 adalah yang D. Soal nomor 3, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Oke, kita langsung fokus saja ke pilihan jawabannya. A. Nomor 3. Emisi penyebab krisis lingkungan tidak dilakukan oleh masyarakat Pari, tetapi mereka menanggung akibatnya. Komanya di sini nih.
Nah, ini ada konjungsi ya, kata tetapi. Tapi penggunaan tanda koma di sini sudah tepat karena boleh memberikan tanda koma sebelum konjungsi yang tetapi. Ini kan pembandingan ya, konjungsi membandingkan. Jadi itu boleh ada tanda koma. Jadi nomor 3 ini benar. Nomor yang B itu 6. Fakta itu memperhatinkan karena keadilan ekologis, berarti komanya di sini. Fakta itu memprihatinkan, karena keadilan ekologis. Benar apa salah yang ini? Salah. Kenapa salah? Karena si kata karena ini itu adalah konjungsi penjelas atau kata hubung yang menghubungkan antara kalimat induk dengan kalimat penjelasnya. Seperti disebabkan, akibatnya, karena. Nah, kalau ada kata-kata tersebut atau konjungsi itu, maka tidak boleh ada kata koma. Tidak boleh ada tanda koma di belakangnya gitu. Jadi, untuk nomor 3 sudah jelas jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat nomor 5? Melihat fakta bahwa keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia belum terpenuhi merupakan kenyataan miris. Nah, teman-teman harus diingat, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki struktur SP atau subjek dan predikat dengan jelas. Kemudian dia harus hemat, logis, dan sejajar. Oke, sekarang kita perhatikan di kalimat nomor 5 ini, manakah yang termasuk predikatnya atau kata kerjanya? Kata kerjanya ada di sini, merupakan. Maka, sebelum kata merupakan, dari awal hingga terpenuhi ini adalah subjek. Seharusnya ini adalah subjeknya sepanjang ini. Ini S ya. Nah, tapi kata melihat ini kan bentuknya adalah kata kerja ya. Sehingga ini rancu nih kalimatnya. Ada 2 predikat di satu kalimat yang sama. Namun susunannya kurang pas. Sehingga untuk menjadi lebih efektif, kata melihat ini sebaiknya dibuang saja. Jadi teman-teman pilih di pilihan jawaban yang tidak ada kata melihatnya. Kan ada yang A, ini ada kata melihat, salah. D juga salah, E juga salah. Nah, sekarang kita fokus ke B dan C. Nah, bedanya apa dia? Kalau di B, fakta keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia belum terpenuhi merupakan kenyataan miris. Yang C, fakta bahwa keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia belum terpenuhi merupakan kenyataan miris. Ada kalimat yang hilang kata yang hilang yaitu bahwa di opsi yang B. Nah, jadi yang benar yang mana? B atau C? Yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena kata bahwa ini tuh penting di sini. Jadi bahwa itu adalah kata konjungsi atau kata hubung. Kata hubung antara induk kalimat atau kata induk dengan kata penjelasnya atau kalimat penjelasnya. Nah, fakta ini merupakan subjek. Dari keadilan ekologis dan hak atas lingkungan itu juga adalah subjek. Akan tetapi, keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup ini menjadi penjelas dari fakta yang dimaksud. Gitu. Sehingga perlu ada kata penghubung, yaitu konjungsinya dipakai di sini adalah bahwa. Jadi ketika tidak ada kata bahwa atau kata bahwa dihilangkan, sebenarnya secara makna tuh masih benar-benar aja. Tapi kalau secara struktur penulisan itu kurang tepat
atau jadi kalimat yang tidak efektif. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang C. Nomor 5. Penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor. Ini pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti semuanya. Kita lihat nomor 1 dulu. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kegiatan memupuk jiwa cinta lingkungan perlu dilakukan. Huruf kapital itu ada di depan, ini benar. Kemudian ada di kata Hari Lingkungan Hidup. Nah, karena ini adalah Hari Nasional, jadi penulisan huruf kapital di sini benar. Selanjutnya nomor 2. Hal itu diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sambutannya. Huruf kapital ada di awal kalimat, hal ini benar. Kemudian ada juga di menteri. Nah, jabatan seseorang itu juga boleh ditulis dalam huruf kapital. Jadi ini juga benar. Oh, bukan jabatan ya, ini lembaga ya, lembaga. Ini juga benar. Nomor 3, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah seminar nasional tentang kecintaan lingkungan. Nah, huruf kapital ada di S di bagian depan, ini benar. Dan ada di seminar nasional. Nah, ini perlu hati-hati nih. Kalau seminar nasional, itu tergantung dia jadi apa di dalam teksnya. Kalau dia menunjukkan sebuah judul acara, maka dia wajib kapital. Tapi kalau dia tidak menunjukkan itu judul acaranya, maka dia bukan judul acara sehingga dia nggak boleh kapital. Kita cek dulu nomor 4. Di Jakarta, seminar dilakukan dengan judul Mencintai Sungai Bersih bagi generasi Z. Nah, berarti judul ini kan Mencintai Sungai Bersih bagi generasi Z. Judulnya ini udah benar di kapital. Berarti di nomor sebelumnya yaitu nomor 3, kata seminar nasional ini bukan sebagai judul acara. Dia juga tidak dibarengi dengan judul acara di sini. Walaupun di sini ada kata tulisan tentang kecintaan lingkungan ya, tapi kecintaan lingkungan ini ternyata hanya tema, bukan judul. Kan judulnya disebutin di nomor 4. Jadi, seminar nasional di nomor 3 ini harusnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi jawabannya untuk nomor 5 itu adalah yang C. Soal nomor 6. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5 adalah, kita cari kalimat 5 dari sini. Padahal, manfaat dari pendidikan multibahasa telah didokumentasikan secara baik dan dibuktikan dengan penelitian. Nah, kira-kira kata mana yang harus kita hilangkan agar kalimat itu menjadi kalimat yang lebih efektif? Pilihannya ada A padahal, B dari, C telah, D secara, E dengan. Kata yang harus dihilangkan dari sebuah kalimat merupakan kata yang menimbulkan gejala pemborosan. Dia itu ada 3, yaitu tautologi, pleonasme, atau penjamakan. Tautologi itu kata yang bersinonim. Misalnya, ia merasa sedih dan pilu. Sedih dan pilu itu kan sama, artinya sama-sama sedih ya. Jadi, sebenarnya lebih efektif kalau hanya ditulis satu kata aja. Bisa pilih sedih, bisa pilih pilu. Kemudian yang kedua, pleonasme, bentuk perluasan yang tidak perlu. Contohnya, ia masuk ke dalam ruangan. Masuk, itu udah pasti ke dalam kan ya? Bukan masuk keluar gitu. Udah masuk pasti ke dalam, kan? Jadi tidak perlu ditulis keduanya. Boleh hanya, ia masuk ke ruangan, misalnya. Atau ia ke dalam ruangan. Ini masuknya nggak usah ditulis, boleh pilih salah satu tadi, ya.
Kemudian yang ketiga, penjamakan yang sudah bermakna banyak ditambah lagi dengan pengulangan. Contohnya, para siswa-siswa yang sedang belajar. Para itu artinya sudah banyak. Sedangkan siswa-siswa itu juga banyak artinya. Jadi, pilih salah satu. Boleh para siswa sedang belajar atau siswa-siswa sedang belajar. Begitu. Nah, sekarang kita balik lagi di nomor 5. Kira-kira kata mana yang dia tuh tidak perlu dituliskan, tapi tidak menghilangkan maknanya sama sekali. Kalimat itu tidak berubah maknanya sama sekali kalau si kata itu dihilang gitu. Kalau padahal hilang, ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Coba, bagi mereka yang berjuang belajar, bahasa asing menerima pesan yang salah, bahwa sistem pendidikan tidak mengenal bahasa dan budaya atau peluang yang diberikan oleh budaya untuk mereka. Manfaat dari pendidikan multibahasa telah didokumentasikan secara baik. Nah, gak bisa. Padahal itu tidak bisa kita hilangkan. Karena ini adalah konjungsi perbandingan atau kata hubung untuk membandingkan. Kan kalimat yang nomor 4 itu dia menyatakan bahwa penjelasannya kurang tepat atau salah tentang mengenal bahasa dan budaya atau peluang itu. Pendidikan itu tidak mengenal bahasa atau budaya gitu. Nah, padahal ternyata ada manfaat dari pendidikan multibahasa gitu. Jadi nggak boleh si padahal ini hilang. Ini adalah penghubung atau konjungsi untuk membandingkan atau untuk perbedaan. Sekarang yang dari. Padahal manfaat pendidikan multibahasa. Jadi dari itu kan maknanya untuk menjelaskan asal tempat ya. Asal muasal atau asal bahan gitu. Nah, kalau darinya hilang, berarti kalimatnya manfaat pendidikan multibahasa. Nah, manfaat pendidikan multibahasa ini sebenarnya udah artinya tuh asal dari yang dimaksud gitu. Jadi dari ini sebenarnya tidak terlalu berfungsi di sini. Jadi dari ini lebih baik dihilangkan. Karena bentuk manfaat pendidikan multibahasa itu sendiri sudah bermakna asal muasal. Jadi kalau kita hilangkan seperti ini, padahal manfaat pendidikan multibahasa telah didokumentasikan secara baik dan dibuktikan dengan penelitian. Nah, itu sama aja ya. Jadi sini jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Kata literatur dalam kalimat 2 seharusnya, nomor 2, sebanyak 3 dari 4 anak di negara-negara berkembang tidak dapat membaca dan memahami literatur sederhana pada usia 10 tahun. Literatur itu kan artinya atau maknanya merujuk pada sebuah bacaan ya, atau bacaan atau teks tertulis gitu. Yang A, diganti kata literatur. Salah ya, karena kalau dalam EYD pun literatur itu maknanya udah banyak. Maksudnya bacanya tuh bisa banyak gitu, nggak cuma satu. Jadi nggak perlu double tulisannya. Cukup tulis literatur aja. Kemudian didahului kata tentang. Nah, kalau didahului dengan kata tentang berarti di sini dan memahami tentang literatur. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena memahami itu maknanya sudah jelas dibandingkan dengan tentang. Jadi memahami itu sudah tahu apa yang mau dipahami gitu. Jadi kalau ditambah dengan kata tentang justru jadi tidak efektif. Jadi B kurang tepat. Yang C diikuti kata paling. Memahami literatur paling atau memahami paling literatur. Ini enggak logis ya.
Atau yang D, dibiarkan saja atau sudah benar? Sebanyak 3 dari 4 anak di negara-negara berkembang tidak dapat membaca dan memahami literatur sederhana pada usia 10 tahun. Ya, ini udah benar kok. Coba yang E, diganti kata teks. Teks sederhana. Enggak ya? Walaupun sebenarnya bisa diganti teks, tapi kan di sini kata literatur direkam, berarti kita membenarkan kata si literatur, fokus ke kesalahan kata literatur, bukan mengganti alternatif diksinya gitu. Dan kata literatur sini tidak ada kesalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 8. Kalimat 4 perlu disempurnakan dengan cara, ini kalimat 4 dari kata bagi ya. Bagi mereka yang berjuang bahasa asing menerima pesan yang salah bahwa sistem pendidikan tidak mengenal bahasa dan budaya atau peluang yang diberikan oleh budaya untuk mereka. Kalau di soal dikatakan bahwa kalimat ini perlu disempurnakan, berarti kalimat tersebut belum sempurna. Nah, cara yang paling efektif untuk kita mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus mengingat bahwa kalimat yang sempurna harus memiliki subjek dan predikatnya. Udah, kita analisis dari itu dulu. Nah, sekarang di kalimat nomor 4, mana yang subjek dan mana yang predikat? Kalau sudah ada kedua itu, maka kita akan menyesuaikan dengan opsi pilihan jawaban. Tapi kalau misalnya dua itu belum ada, maka kita harus menyempurnakannya dengan membuat subjek dan predikat tersebut ada gitu. Bagi mereka yang berjuang belajar bahasa asing menerima pesan yang salah. Nah, ini kira-kira di mana ada predikatnya dulu? Predikatnya itu ada di kata menerima, teman-teman. Menerima kan kata kerja ya. Nah, ini predikatnya. Nah, seharusnya dari kata bagi sampai asing itu adalah subjek ya enggak? Akan tetapi perlu diingat bahwa ketika ada kata bagi kemudian dilanjutkan dengan subjek, misalnya dia, mereka, saya, kamu gitu. Ini, frasa ini berubah menjadi keterangan. Gak bisa jadi subjek lagi. Jadi, bagi mereka yang berjuang belajar bahasa asing, ini adalah kata keterangan. Sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Karena belum ada subjeknya nih. Berarti kita harus apa? Kita harus menghilangkan kata bagi. Kalau baginya hilang, subjeknya jadi jelas ada. Coba kita cari di pilihan jawaban. Ada ya langsung nih yang A. Udah, gitu aja caranya. Jadi ingat, untuk soal seperti ini, analisis subjek dan predikatnya terlebih dahulu. Jadi nomor 8 jawabannya yang A. Soal nomor 9. Agar sesuai dengan konteks bacaan, pernyataan paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, nah, untuk melengkapi kalimat atau melengkapi paragraf ini, kita harus memahami dulu paragraf ini tuh lagi menceritakan tentang apa, atau kalimat pertamanya apa, agar kita tidak salah melanjutkan kalimatnya. Tuh. Sehingga untuk menjawab soal ini perlu kita baca teksnya dari awal atau dari beberapa kalimat sebelum kalimat nomor 6. Nah, di sini kita baca dari awal aja. Faktor bahasa merupakan hambatan besar terhadap literasi. Oke, berarti ada
faktor bahasa itu menjadi hambatan. Sebanyak 3 dari 4 anak di negara-negara berkembang tidak dapat membaca dan memahami literasi sederhana pada usia 10 tahun. Di tengah 754 juta orang dewasa yang buta huruf dan di seluruh dunia, 2/3 diantaranya adalah anak-anak perempuan. Jadi di sini karena ada faktor penghambat yaitu faktor bahasa, itu membuat anak-anak di negara berkembang yang kebanyakan perempuan itu tidak bisa membaca dan memahami literatur. Oke, lanjut. Bagi mereka yang berjuang belajar bahasa asing, menerima pesan yang salah bahwa sistem pendidikan tidak mengenal bahasa dan budaya atau peluang yang diberikan oleh budaya untuk mereka. Nah, kalimat nomor 4 ini agak rumit sebenarnya untuk dipahami. Namun, penjelasan singkatnya gini. Mereka yang tidak paham atau terhambat literasinya itu karena mereka harus belajar dengan bahasa asing atau artinya bukan bahasa ibu atau bukan bahasa daerahnya masing-masing yang membuat pemahaman bahwa sistem pendidikan itu tidak menerima bahasa dan budaya mereka dan tidak memberikan peluang terhadap budaya mereka gitu. Jadi yang menghambat di sini tuh yang menghambat adalah mereka harus belajar bahasa asing atau bukan bahasa ibu mereka di dalam sistem pendidikan ini. Lanjutnya, padahal manfaat dari pendidikan multibahasa telah didokumentasikan secara baik dan dibuktikan dengan penelitian. Nah, manfaat dari pendidikan multibahasa di sini tuh maksudnya adalah penggabungan antara bahasa yang digunakan. Ada bahasa asing dan ada bahasa ibu atau bahasa daerah mereka gitu. Lanjut, ketika anak-anak ditawari pendidikan dalam bahasa ibu mereka, anak perempuan dari daerah pedesaan mengikuti pendidikan lebih lama dan semua anak. Nah, tadi kan mereka harus belajar dengan bahasa asing, ya kan? Ketika mereka belajar dengan bahasa asing, ternyata itu menghambat literasi mereka. Berarti mereka nggak bisa baca dan nggak bisa tulis karena mereka nggak paham bahasa asing. Gitu. Sehingga kalau kita merasa kesulitan, maka kita akan lebih cepat atau lebih lama dalam belajar. Lebih cepat mengudahan gitu ya belajarnya. Tapi nggak tertarik karena kesulitan. Nah, namun ketika akhirnya pendidikan itu diubah dengan menggunakan bahasa ibu mereka atau bahasa daerah mereka, tidak lagi dengan bahasa asing, ternyata anak-anak perempuan yang tadi dituliskan di teks ini kalau yang mengalami kesulitan itu banyak anak perempuan, itu ternyata mengikuti pendidikan lebih lama. Lebih lama di sini berarti mereka lebih apa? Lebih antusias, nggak mau cepat-cepat selesai. Kalau cepat-cepat selesai kan karena mereka tuh nggak ngerti, jadi kayak ya udah mau cepat selesai gitu. Tapi dia menempuh pendidikan lebih lama nih, berarti mereka lebih mengerti ketika pembelajarannya itu menggunakan bahasa ibu mereka. Coba kita cek di pilihan jawaban. Dan semua anak membaca dan menulis dalam bahasa ibu mereka. Kurang tepat, tapi tadi dulu kita baca yang lain. Belajar semua materi yang diberikan oleh guru, enggak juga, belum tentu ya. Lalu memperoleh keterampilan berpikir yang lebih baik, kita nggak membahas keterampilan berpikir dari teks awal tadi. Memperhatikan pelajaran dengan sangat antusias. Nah ini mungkin, kemudian tetap mengikuti pelajaran dengan rajin. Yang paling tepat jawabannya yang D. Kenapa mereka bisa mengikuti pendidikan lebih lama? Karena mereka atau semua anak itu antusias. Tuh. Nomor 10. Penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada nomor. Nah, untuk di sini kami ganti bercetak tebalnya itu dengan warna. Yang warna orange ya. Nomor 1 itu ada kata intrasekolah. Nomor 2 kerjasama. Nomor 3 antar siswa. Nomor 4 sumber daya.
dan nomor 5 ekstra keras. Nah, pertama yang intrasekolah dulu nih. Tulisannya benar gak seperti ini? Intra dan sekolahnya digabung. Betul. Ini adalah bentuk terikat ya. Jadi tidak perlu dipisah. Kalau kerjasama ini benar dipisah. Seperti ini penulisannya. Kemudian antar siswa. Antar siswa ini harusnya digabung. Karena antar siswa itu sama dengan intrasekolah tadi. Dia tuh sifatnya terikat. Jadi ini harusnya digabung. Kemudian yang keempat itu sumber daya. Nah, sumber daya benar ini dipisah ya. Terakhir nomor 5 ekstra keras. Ekstra keras itu harusnya dipisah. Nah, jadi untuk nomor 10 ini jawabannya ada 2. Nomor 3 dan nomor 5. C dan E. Nomor 11. Kata yang paling tepat menggantikan kapasitas dalam kalimat 2 adalah, kita baca dulu nomor 2. Namun, kapasitas mangrove untuk beradaptasi beragam sesuai dengan kondisi lingkungan dan faktor penyebab kerusakan mangrove. Nah, kira-kira kapasitasnya diganti dengan kata apa? Kapasitas sendiri itu di dalam KBBI artinya adalah ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, keluaran maksimum, kemampuan berproduksi, atau IL atau kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik. Nah, kira-kira yang lebih tepat diganti dengan kata apa? A. Kemampuan, B. Kesiapan, C. Kekuatan, D. Ketahanan, E. Keandalan. Ya, betul. Yang lebih tepat adalah menggantinya dengan kata kemampuan. Jadi, namun kemampuan mangrove untuk beradaptasi beragam sesuai dengan kondisi lingkungan dan faktor penyebab kerusakan mangrove. Jawabannya yang A. Nomor 12. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, ini kalimat 6 di sini. Oleh karena itu, mangrove yang berada di titik-titik seperti konservasi memiliki kesempatan lebih besar untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dibandingkan dengan mangrove yang berada di wilayah padat penduduk. Berarti mangrove ada di wilayah mana nih? Nah, teman-teman bisa perhatikan, di sini ada kata dibandingkan. Kemudian dibandingkan dengan mangrove yang berada di wilayah padat penduduk. Berarti mangrove yang di sini itu kebalikannya wilayahnya dari wilayah padat penduduk. Karena dia kan membandingkan nih. Kalau membandingkan berarti beda jauh. Kira-kira apa yang berkebalikan? Nah, berkebalikan dari wilayah padat penduduk gitu. Yang A, dekat wilayah perairan? Enggak ya. Wilayah permukaan laut berkebalikan enggak dengan wilayah padat penduduk? Enggak. Kawasan tidak penghuni. Nah, ini. Ya kan? Wilayah padat penduduk kebalikannya berarti wilayahnya kosong. Enggak ada penduduknya gitu. Berarti kawasan tidak berpenghuni. Nah, jadi nomor 12 jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, kalau berkaitan dengan judul, maka harus relevan antara judul dengan isinya. Sehingga untuk menentukan judul, kita harus mencari kalimat utamanya atau kita harus mencari apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Sehingga kita perlu membaca teksnya secara keseluruhan. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, kapasitas mangrove untuk beradaptasi beragam sesuai dengan kondisi lingkungan dan faktor penyebab kerusakan mangrove. Tahun 2100, diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan karena permukaan air laut yang meningkat. Akibatnya,
mangrove terus-menerus tergenang. Kematian mangrove juga disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak mangrove untuk beradaptasi dan berpindah ke arah darat akibat alih lahan hutan menjadi hunian manusia. Oleh karena itu, mangrove yang berada di kawasan kawasan tidak berpenghuni seperti konservasi memiliki kesempatan lebih besar untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dibandingkan dengan mangrove yang berada di wilayah padat penduduk. Hal itu membuktikan bahwa selain jenis dan kondisi mangrove, resiliensi mangrove dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekologi, dan sosial. Nah, coba teman-teman cari kata apa yang selalu diulang-ulang. Pertama ada kata mangrove, ya mangrove ini selalu diulang-ulang. Kemudian apalagi? Adaptasi. Di kalimat pertama ada kata adaptasi. Di kalimat 2 juga ada. Kemudian tadi di kalimat 4 juga ada. Selanjutnya kalimat itu kalimat 5. Kemudian kalimat 6 juga ada. Dan nomor 7 juga ada. Resiliensi itu artinya sama dengan adaptasi. Jadi ini membahas tentang adaptasi mangrove. Terhadap apa? Terhadap perubahan iklim. Atau kalau kita ambil dari kalimat utamanya saja juga sudah bisa. Kalimat utamanya di kalimat yang pertama. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Maka kita harus mencari judul yang relevan dengan mangrove beradaptasi terhadap perubahan iklim gitu. Coba kita lihat ke pilihan jawaban yang A, peran dan kapasitas mangrove di lingkungan, salah. Perubahan mangrove di tengah perubahan iklim, salah. Adaptasi mangrove terhadap lingkungan iklim, betul. Kita cek yang lain, kondisi lingkungan ekosistem mangrove, salah. Ancaman terhadap resiliensi mangrove, salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4? Nah, berarti kita harus ingat lagi kalimat 3 dan 4. Mari kita baca. Tahun 2100 diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan karena permukaan air laut yang meningkat. Akibatnya, mangrove terus-menerus tergenang. Nah, kalau 3 dan 4-nya digabungkan, ini adalah kalimat yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Coba sekarang, sebabnya yang mana? Sebabnya itu ada karena permukaan air laut yang meningkat. Akibat yang terjadi dari permukaan laut yang meningkat adalah tahun 2100 diperkirakan luas hutan mangrove Indonesia mengalami penurunan. Nah, akibat lanjutannya adalah mangrove terus-menerus tergenang. Jadi harus ada kata sambung nih yang pas. Coba kita baca sekarang pilihan jawabannya. Yang A, tahun 2100 diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan karena permukaan air laut yang meningkat. Bahkan enggak. Harus di sebelah sini tuh kata hubung yang mengartikan bahwa terus-menerus meningkat ini adalah akibat lanjutan dari permukaan air laut yang meningkat. Yang B, tahun 2100 diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan karena permukaan air laut yang meningkat, sehingga mangrove terus-menerus tergenang. Nah, ini benar. Sehingga tuh kan akibatnya ya. Betul. Nah, kalau kita lihat lagi yang C, kata hubungannya ada dan. Bukan ya, kalau dan berarti sebabnya permukaan air laut yang meningkat dan mangrove terus-menerus tergenang dong. Salah. Kemudian yang D, nah ini akibat lagi. Enggak, ini tidak pas. Kemudian ini meskipun
Kalau meskipun itu kan berarti berlawanan ya. Berarti bukan menunjukkan akibat tapi berlawanan, keadaan yang berlawanan. Berarti ini salah. Jadi jawabannya nomor 14 adalah yang B. Nomor 15. Apa informasi utama kalimat 5? Ya, kita baca kalimat 5. Kematian mangrove juga disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak mangrove untuk beradaptasi dan berpindah ke arah darat akibat alih lahan hutan menjadi hunian manusia. Nah, paling mudah untuk mencari informasi utama itu berarti ada pada kalimat utama atau intinya gitu. Nah, intinya itu berada di struktur subjek dan predikat. Kalau kita dapetin subjek dan predikatnya, kata pelengkap selanjutnya itu boleh dihapuskan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana predikatnya. Predikatnya berada di kata disebabkan. Berarti subjeknya adalah kematian mangrove. Kematian mangrove ini subjeknya. Juga ini kata pelengkap ya. Kematian mangrove disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak mangrove. Nah, ini ada kata untuk nih. Untuk itu berarti kata hubung ya. Berarti ini adalah dari untuk sampai manusia adalah pelengkap. Maka inti atau informasi utamanya adalah kematian mangrove disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak mangrove. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.